nggak sih, kalian merasa cuaca pagi cerah banget, tapi siangnya tiba-tiba hujan deras disertai petir. Nah, fenomena ini terjadi karena adanya dinamika atmosfer. Apakah dinamika atmosfer itu? Dinamika atmosfer yaitu segala proses yang menyebabkan perubahan kondisi udara di sekitar kita. Nah, di video kali ini saya akan bahas beberapa, yaitu 1. Apa itu atmosfer dan dinamika atmosfer? 2. Faktor apa yang mempengaruhi dinamika atmosfer? 3. Apa saja bentuk-bentuk perubahannya? Dan 4. Serta dampaknya terhadap kehidupan manusia. Yuk kita mulai. Pengertian atmosfer dan fungsinya. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan tersusun dari nitrogen sebanyak 78%, oksigen 21%, dan gas lain seperti argon serta karbon dioksida. Lapisan ini berfungsi untuk 1. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. 2. Menjaga suhu bumi agar tetap stabil. 3. Menjadi tempat terjadinya cuaca dan iklim. Nah, lapisan yang paling berperan dalam kehidupan kita adalah troposfer, karena dari sinilah awan terbentuk dan cuaca terjadi. Materi selanjutnya, kita masuk ke pengertian dinamika atmosfer. Ada yang tahu nggak sih, apa itu dinamika atmosfer? Setelah kita mengetahui pengertian atmosfer. Nah, dinamika atmosfer adalah perubahan dan pergerakan udara di atmosfer yang disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan udara di berbagai wilayah bumi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena perbedaan ini timbul karena sinar matahari tidak menyinari bumi secara merata. Misalnya, daerah khatulistiwa lebih panas dibanding daerah kutub. Akibatnya, udara dari daerah bertekanan tinggi bergerak ke daerah tekanan rendah. Nah, gerakan udara inilah yang kita kenal sebagai angin, dan perubahan suhunya membentuk cuaca serta iklim. Materi selanjutnya, dampak dinamika atmosfer terhadap kehidupan. Nah, dinamika atmosfer ini mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan. Dampak positifnya yaitu, yang pertama, angin membantu penyerbukan tanaman dan pembangkit listrik tenaga angin. Kedua, hujan membantu penyuburkan tanah dan mengisi air tanah. Ketiga, sinar matahari penting untuk fotosintesis dan energi surya. Di balik dampak positif, terdapat juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu 1. Banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi. 2. Kekeringan saat musim kemarau panjang. 3. Badai, topan, dan gelombang tinggi yang mengancam kehidupan manusia, khususnya nelayan dan petani. Maka, penting bagi kita memahami dinamika atmosfer agar bisa menyesuaikan aktivitas manusia dengan kondisi alam. Materi selanjutnya, upaya menghadapi dampak negatif. Agar dampak negatif tidak semakin parah, manusia perlu beradaptasi dan mengantisipasi. Beberapa upaya. 1. Penghijauan untuk mengurangi pemanasan global. 2. Pemanfaatan teknologi cuaca seperti BMKG dan satelit. 3. Pendidikan lingkungan sejak dini. 4. Perencanaan tata ruang kota yang ramah iklim. Dan 5. Penggunaan energi terbarukan. Materi selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi dinamika atmosfer. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi dinamika atmosfer.
Pertama, radiasi matahari. Radiasi matahari sumber energi utama yang memanaskan bumi. Daerah yang menerima lebih banyak sinar matahari akan lebih panas, menyebabkan tekanan udara rendah. 2. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya gaya Coriolis, yang membuat arah angin membelok di belahan utara ke kanan, di selatan ke kiri. Revolusi bumi memengaruhi perubahan musim. 3. Perbedaan permukaan bumi. Daratan dan lautan memiliki kemampuan menyerap panas yang berbeda, sehingga menimbulkan angin darat dan angin laut. 4. Ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, semakin rendah suhu udaranya. Semua faktor ini bekerja bersama membentuk berbagai fenomena cuaca yang kita alami setiap hari. Materi selanjutnya, bentuk-bentuk dinamika atmosfer. Beberapa contoh nyata dari dinamika atmosfer antara lain: 1. Perubahan cuaca. Cuaca bisa berubah dari panas ke hujan hanya dalam waktu singkat akibat interaksi suhu, kelembapan, dan tekanan udara. 2. Pergerakan air. Misalnya, angin darat dan angin laut terjadi karena perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. 2. Angin muson. Angin musiman yang membawa hujan lebat ke Indonesia pada musim barat dan udara kering pada musim timur. Ketiga, hujan dan petir. Uap air di udara naik, mengalami kondensasi, lalu jatuh menjadi hujan. Kadang disertai petir karena gesekan muatan listrik di awan. 4. Badai tropis dan topan. Terjadi di daerah lautan tropis dengan suhu air hangat. Angin berputar sangat cepat dan bisa menyebabkan kerusakan besar. Kelima, kabut dan embun. Terbentuk saat suhu udara turun hingga titik jenuh, menyebabkan uap air berubah menjadi titik-titik air kecil di permukaan. Materi selanjutnya, upaya manusia menghadapi dinamika atmosfer. Supaya bisa beradaptasi dengan perubahan atmosfer, manusia melakukan berbagai upaya, seperti 1. Mengembangkan teknologi perakiraan cuaca melalui BMKG. 2. Menerapkan sistem pertanian yang menyesuaikan musim, seperti menanam padi saat musim hujan dan palawija di musim kemarau. 3. Menanam pohon dan menjaga hutan agar tidak terjadi banjir dan perubahan iklim ekstrim. Dengan begitu, manusia bisa hidup lebih selaras dengan alam. Materi selanjutnya, proses terbentuknya angin. Angin terbentuk karena adanya perbedaan tekanan udara. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Jenis-jenis angin: 1. Angin darat dan angin laut. Terjadi setiap hari karena perbedaan suhu siang dan malam di pantai. 2. Angin gunung dan angin lembah. Biasanya terjadi di daerah pegunungan. 3. Angin muson. Angin musiman di Indonesia yang membawa musim hujan dan kemarau. Kedua, ada angin fon. Angin panas dan kering setelah melewati pegunungan. Contoh, di Indonesia kita merasakan angin muson barat yang terjadi dari bulan November hingga Maret yang membawa hujan, dan angin muson timur dari bulan Juni sampai September yang menyebabkan kemarau. Materi selanjutnya, proses terbentuknya hujan. Proses hujan dimulai dari pemanasan air laut oleh sinar matahari. Air menguap menjadi uap air, naik ke atmosfer, lalu mengalami kondensasi menjadi awan, dan lalu turun sebagai hujan. Tahapan singkatnya,
1. Evaporasi, yaitu penguapan air. 2. Kondensasi, terjadinya pembentukan awan. Dan 3. Presipitasi, mana peristiwa jatuhnya air. Dan 4. Infiltrasi, air yang jatuh ke bumi dan meresap ke tanah. 5. Runoff, air yang mengalir ke bumi tapi tidak meresap ke tanah melainkan ke sungai dan mengalir ke laut. Atmosfer memiliki 5 lapisan, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh di permukaan bumi. Pertama, troposfer, memiliki ketinggian sekitar 12 km. Di sini semua cuaca terjadi, mulai dari hujan, petir, angin, bahkan sampai pelangi. Aktivitasnya, pesawat penumpang biasanya terbang di bagian atas troposfer, supaya terhindar dari badai di bawahnya. Kedua, stratosfer, yang memiliki ketinggian 12-50 km. Lapisan ini punya pahlawan pelindung kita, yaitu lapisan ozon, yang menyerap sinar ultraviolet dari matahari. Tanpa ozon, kulit kita bisa terbakar. Ketiga, mesosfer, memiliki ketinggian 50-85 km. Keempat, termosfer, yang memiliki ketinggian 85-60 km di atas bumi. Lapisan ini dikenal sebagai ionosfer karena banyak partikel bermuatan listrik. Kelima, eksosfer, lapisan yang memiliki ketinggian 600 km sampai 10.000 km. Udara di sini sangat tipis, bahkan partikel gas bisa lepas keluar angkasa. Satelit-satelit buatan manusia mengorbit di lapisan ini. Materi selanjutnya, proses dinamika atmosfer. Proses dinamika atmosfer itu ada 3. Yang pertama, konveksi udara. Kedua, radiasi energi. Dan ketiga, adveksi udara. Kita akan bahas yang pertama, konveksi udara. Konveksi udara adalah proses udara hangat yang lebih ringan naik ke atas, sementara udara dingin yang lebih berat turun. Proses ini memainkan peran penting dalam pembentukan pola cuaca dan sirkulasi atmosfer. Kedua, radiasi energi. Radiasi adalah mekanisme transfer energi yang terjadi melalui gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya matahari yang memanaskan permukaan bumi. Ketiga, adveksi udara. Adveksi adalah pergerakan massa udara dari satu lokasi ke lokasi lain yang seringkali dipengaruhi oleh perbedaan suhu dan tekanan. Dinamika atmosfer tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia. Di sini saya akan membahas dampak dinamika atmosfer terhadap cuaca. Dinamika atmosfer berdampak langsung terhadap cuaca, yaitu dapat menyebabkan pembentukan badai, pola hujan, dan suhu ekstrim. Selain itu, dampak lainnya adalah terjadinya perbedaan tekanan udara, seperti area bertekanan rendah cenderung menghasilkan cuaca buruk seperti badai dan angin kencang. Dinamika atmosfer seperti angin monsun mempengaruhi curah hujan secara signifikan. Fenomena seperti Madden-Julian juga dapat meningkatkan atau menekankan curah hujan tergantung fasenya. Kedua, yaitu dampak dinamika atmosfer terhadap iklim.
Dinamika atmosfer sangat memengaruhi iklim dengan membentuk pola cuaca yang berdampak pada suhu, curah hujan, dan peristiwa ekstrim seperti badai serta gelombang panas. Perubahan dalam pola sirkulasi atmosfer dapat menyebabkan fluktuasi iklim, memicu dampak signifikan seperti kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, dan mengancam ekosistem serta ketahanan manusia. Kesimpulannya yaitu pentingnya memahami dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer berperan krusial dalam menentukan kondisi cuaca dan iklim yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia. Dengan memahami proses ini, kita dapat lebih siap dalam mengatasi perubahan cuaca yang ekstrim dan dampak yang ditimbulkannya, seperti kerugian dalam sektor pertanian dan risiko bencana alam. Jadi, dinamika atmosfer adalah bukti betapa hidup kita sangat bergantung pada alam. Cuaca, angin, dan hujan bukan hanya fenomena biasa, tapi sistem besar yang menjaga keseimbangan bumi. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli dengan lingkungan dan terus belajar memahami bumi tempat kita hidup ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan terus belajar bersama saya. Dadah! Dun,